Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita mau bahas prospektus gold. Ya, jadi prospek daripada pergerakan gold. Kita akan bahas sampai Juni 2022. Jadi dari pergerakan gold yang ada, kita cari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Kita akan bahas detail dari dalam video kali ini. Oke, langsung saja mari kita bahas. Oke, kita langsung bahas prospektus gold 2022. Oke, kita lihat di sini ada simbol XAU garis miring USD. Ya, ini maksudnya ini simbol lain daripada gold ya, atau emas. Jadi X aurum itu simbol untuk emas, gold, dia terhadap US dollar ya. Jadi untuk harga emas itu satuannya dalam US dollar ya. Kenapa ini digunakan itu memang secara internasional kode ini memang sudah diterima, simbol yang digunakan standar mata uang menurut ISO 4217 yang untuk menunjukkan satuan troy ounce emas ya, atau gold. Jadi umumnya harga emas berbanding terbalik dengan nilai dolar Amerika Serikat ya. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi harga emas. Jadi faktor mempengaruhi harga emas itu apa saja? Ya, kita bahas satu persatu. Itu adalah adanya ketidakpastian kondisi global. Maksudnya ketidakpastian kondisi global ini situasi ya, apapun itu ya, berbagai situasi yang ada seperti politik ya, ekonomi, krisis, resesi, atau bahkan perang ya. Itu adalah salah satu pemicu naik atau turunnya harga emas, gold ya. Contoh juga bisa jadi misalkan seperti yang waktu yang lalu itu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, itu juga pengaruh terhadap pergerakan harga emas. Jadi umumnya kalau ada ketidakpastian ya akan aset-aset beresiko, umumnya investor akan beralih ke emas, gold, karena emas atau gold itu adalah investasi safe haven ya. Jadi tidak terpengaruh oleh kondisi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke penawaran permintaan emas, yaitu pengaruh terhadap pergerakan harga emas ya. Jadi hukum penawaran permintaan ya. Jadi hukum penawaran permintaan, kalau lebih besar permintaan emas ya, gold, maka cenderung harganya naik ya. Kalau lebih banyak penawaran ya atau supply daripada emas, itu cenderung harga turun. Jadi ini mempengaruhi pergerakan harga emas. Kemudian ada juga yang mempengaruhi harga emas itu adalah kebijakan moneter ya, khususnya ini Amerika Serikat ya, karena pembandingnya adalah dolar Amerika. Jadi harga emas juga tergantung terhadap kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral Amerika ya, dalam hal ini The Fed ya, Federal Reserve Amerika ya, Bank Sentral Amerika. Kalau dia ada kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga, itu pengaruh terhadap nilai daripada emas. Ya, kalau misalkan The Fed menurunkan suku bunga, ya emas potensi naik ya. Tuh, karena dolar jadi nggak menarik sebagai pilihan investasi. Jadi dilepas dolar ya, cenderung emas naik ya. Oke, kalau misalkan The Fed memutuskan suku bunga, ya cenderung harga emas melonjak naik ya karena keputusan tersebut. Oke, kita lanjutkan adanya inflasi. Ya, inflasi ini salah satu faktor utama yang membuat harga-harga barang semakin naik. Ya, hal ini dampak juga pada harga emas.
Jadi semakin tinggi inflasi, makin mahal pula harga emas. Karena masyarakat enggan menyimpan aset mereka dalam bentuk uang, jadi lebih memilih dalam membeli emas ya. Sehingga emas semakin diminati dan harganya pun semakin naik. Oke, kita lanjutkan. Nilai tukar dolar Amerika. Ya, ini sudah jelas di awal tadi. Ya, ini harga emas kan mengacu pada dikonversi juga terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi terpengaruh kalau misalkan harga dolar, maksudnya nilai dolar itu menguat, maka cenderung emas turun. Kalau dolar Amerika itu cenderung melemah, maka cenderung harga emas naik. Oke, lanjutkan. Nah, ini contoh di tahun 2013 saja, dari 1 Januari 2013 itu harga emas ya di 1904.7 openingnya ya. Kemudian closingnya itu di 20 Desember ya. Ya, ini dari video ini dibuat kemarin tuh closing candlenya 20 Desember 2021 itu di 1790.6. Ya, dari 1 Januari sampai kemarin itu emas sudah terdampak penurunan 7,6% ya, emas gold. Oke, kita lanjutkan. Ini misalkan kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini pergerakan di bulan November ya 2021. Ya, sempat naik, tapi karena ada perkiraan The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan ya. Juga karena hasil Treasury Amerika itu 2 tahunan itu hasil realnya itu meningkat ya, sehingga investor melepas emas sehingga dia drop seperti ini. Kita lihat ya, pertengahan di awal November naik, tapi pertengahan November ke belakang turun ya harga emas. Ya, ini juga karena pengaruh penguatan dolar ya, penguatan dolar Amerika. Oke, kita lanjutkan. Jadi prediksi harga gold ya, emas di 2022 itu cenderung lebih rendah. Ya, lebih rendah, bahkan diprediksi bisa ke sekitar level ya, range di 1430 sampai 1509 per troy ounce-nya ya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa alasan ya, kenapa prediksinya emas bearish atau turun di 2022. Ya, pertama itu kebijakan moneter ya, khususnya di Amerika Serikat akan diperketat secara global ke depannya. Kemudian rencana The Fed akan menaikkan suku bunga pada pertengahan tahun 2022. Nah, itu pengaruh juga. Kenaikan suku bunga cenderung mendorong emas turun ya, karena itu mendorong penguatan dolar Amerika sehingga mendorong emas turun. Kemudian 3, kebijakan moneter yang lebih ketat ya dari Amerika Serikat, ya adanya tapering ya. Tapering ya, pengurangan pembelian aset sehingga mendorong penguatan dolar dan mendorong pelemahan emas. Oke, kita lanjut. 4, imbal hasil obligasi pemerintah cenderung naik ya. Tadi contoh Treasury ya, obligasi pemerintah itu cenderung naik sehingga lebih investor memilih ke sana dan meninggalkan emas ya, sehingga emas turun. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh di sebenarnya kondisi yang sama seperti yang dialami pada saat-saat ini, di mana adanya tapering, kemudian rencana menaikkan suku bunga dari The Fed itu ada di sekitar tahun 2013. Nah, ini contoh di sini. Ini 2013 yang ini, candle ini itu terjadi juga ya. Jadi history repeat itself ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya, misalkan openingnya itu di 1 Januari 2013 itu di 1679.69 ya. Kemudian closingnya di Desembernya itu 1202 ya, 0.32. Jadi selisihnya aja 477 dolar ya, 0,37 per troy ounce-nya.
itu secara persentase itu turun 28,42% di tahun 2013 ya. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya ya karena itu dia adanya tapering juga ya, adanya pengurangan laju pembelian obligasi oleh pemerintah atau oleh the Fed ya, untuk tadinya 85 miliar dolar per bulan dikurangi jadi 75 miliar ya. Itu pengaruh terhadap penguatan dolar dan mendorong pelemahan emas ya. Kita lanjutkan. Jadi kondisi yang sama ini bisa terjadi juga di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun nanti 2022. Kita lihat di sini kondisi yang sama bisa terjadi, yang tadinya dia dari high ke low itu turun ke 70% ya, di Fibonacci retracement 70 ya, yang akan diprediksi di tahun ke depan ini juga ke arah yang sama ya, sekitar Fibonacci retracement 70. Jadi sekitar 1434 ya target penurunannya, tapi menunggu konfirmasi ketika dia breakdown, dia break support trend line atau break low ini. Kita diperbesar. Oke, kita lihat, kita perbesar. Nah, ini dia. Kalau dia break low di bawah 1676.7 ini ya, maka cenderung untuk turun ke arah Fibonacci retracement 70 ya, karena kondisi tapering atau rencana The Fed menaikkan suku bunga di pertengahan tahun 2022 itu dapat mendorong penguatan dolar sehingga mendorong pelemahan emas. Jadi prediksi turun ke arah sekitar 1434 sampai 1451. Nah, ini adalah peluang untuk mengambil posisi ya, open sell untuk mendapatkan peluang keuntungan untuk ambil posisi open sell gold dan mendapatkan keuntungan sampai targetnya sekitar 1434 atau 1451 ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita hitung ya, kita coba transaksikan ya, kalau nanti sudah konfirmasi breakdown maka bisa open sell ya, jual di sekitar area 1676, targetnya 1451 ya. Contoh ilustrasi misalkan modal 10.000 dolar ya, fixed rate misalkan $1 10.000 berarti 100 juta rupiah ya, dengan risknya kecil di sini ya 2%, jadi sekitar 200 dolar ya. 2% daripada 10.000 kan 200 dolar atau 2 juta rupiah. Contoh kita transaksi paling kecil 0,1 lot, misalkan kita open sell di 1676, target 1452 ya, karena nanti di atasnya 1451 ya. Kemudian stop loss di 1696 karena tadi risknya 2% di 200 dolar atau 200 pip, dari 1676 jadi 1696 ya. Jadi kalau ruginya dibatasi, yaitu di 200 dolar ya, atau 2% ini. Jadi potensi keuntungannya ya dari level masuknya misalkan 1676, TP-nya target untungnya 1452, maka itu potensi keuntungannya itu 2240 pips ya, atau sama dengan 2240 dolar ya, dengan resikonya 200 dolar ya. Jadi kalau begini peluangnya adalah untuk mendapatkan peluang profitnya itu, kalau dihitung misalkan ini secara persentase, maka peluang keuntungan kan 2240 dolar dengan modal 10.000 dolar ya, kalau 100% berarti 22,4% ya. Dalam waktu berapa lama ya, misalkan nanti di sekitar Januari, Februari atau Maret dia baru breakdown dan kemudian open sell di 1676 dan targetnya itu turun itu sampai dengan pertengahan tahun 2022 ya, mungkin di bulan Juni 2022 misalkan sudah tercapai targetnya ya. Jadi nggak nyampe 6 bulan bisa mencapai peluang profit 22,4%. Ya, ini peluang yang ya bisa kita manfaatkan ya. Jadi jangan dilewatkan. Bagi sobat trader yang mau ambil peluang ini ya, segera aja join ya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi dia breakdown ya, bisa siap-siap open sell gold di 1676 ya, target di 1452 untuk mendapatkan peluang profit seperti ini. Oke, jadi kalau ada pertanyaan seputar prospektus gold ini
bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai di sini penjelasan tentang Prospectus Gold ya. Jadi jangan lewatkan. Jadi segera join aja. Nanti diinfokan kapan dia konfirmasi breakdown untuk kita ambil posisi open sale. Oke, sobat trader, sudah cukup jelas ya. Ada peluang untuk kita dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan gold bahkan sampai Juni 2022. Kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.